Pesona hebat Prabowo Subianto merawat kesatuan bangsa sudah nggak diragukan lagi. Sang presiden bahkan membuat pihak asing gentar karena sulit memecah belah rakyat Indonesia. Indonesia bahkan menjadi pusat perhatian dunia internasional. Mereka menggandeng Prabowo yang terbukti meningkatkan Indonesia di segala aspek. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Kesulitan memecah belah Indonesia. Ancaman pihak asing yang memecah belah Indonesia menjadi perhatian serius bagi Prabowo Subianto. Sang presiden tak henti-hentinya mengingatkan rakyatnya terhadap ancaman ini. Kalau ada yang dihasut-hasut atau ada yang mau menghasut, waspada. Ini ulah kekuatan asing yang selalu ingin memecah belah Indonesia, ujar Ketua Umum Gerindra tersebut. Pernyataan politikus 73 tahun ini bahkan bukan isapan jempol belaka. Pasalnya Bumi Nusantara dikenal memiliki kekuatan militer yang disegani dunia. Dilansir dari Global Firepower, militer Indonesia menempati peringkat ke-13 dari 145 negara di dunia. Posisi ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara terkuat di kawasan ASEAN. Langkah Prabowo menyerukan persatuan bangsa mendapat apresiasi berbagai pemimpin dunia. Sebut saja pemimpin Vatikan Paus Fransiskus yang kagum dengan persaudaraan antar anak bangsa. Pemimpin tertinggi umat Katolik ini menyoroti keharmonisan di Indonesia yang telah lama terjalin. Di sini semua suku saling menghormati. Kerukunan yang damai dan menyatukan upaya-upaya untuk menghapuskan ketimpangan sosial, ungkap pemuka agama asal Argentina tersebut. Di lain sisi, persatuan bangsa Indonesia juga sukses membuat takjub berbagai media asing. Sebut saja New York Times yang menilai Indonesia sebagai contoh keberagaman agama yang harmonis. Portal berita asal Amerika Serikat itu juga menyoroti sikap toleran umat Muslim di tanah air. Meskipun Indonesia mayoritas beragama Muslim, negara ini juga menjadi rumah bagi jutaan penganut agama lain, termasuk Katolik. Indonesia telah menjadi contoh nyata kekompakan antar agama yang dinamis, tulis media asal negeri Paman Sam itu. Pesona tegas sudutkan negara yang berani macam-macam. Ketegasan Prabowo Subianto semakin terbukti dengan menindak sejumlah negara asing. Salah satunya Malaysia yang sempat bertindak semena-mena terhadap tenaga kerja Indonesia. Aparat negeri jiran diketahui telah melancarkan serangan kepada 5 WNI. Akibatnya negara tetangga itu disemprot habis-habisan oleh RI1 untuk segera menindak para pelaku. Kita tentunya berharap Malaysia segera melakukan investigasi yang menyeluruh, kecam sang presiden. Pak Prabowo juga berani menindak pelaku aktivitas ilegal di Nusantara. Buktinya TNI AL baru saja menangkap kapal ikan di Malaysia yang berkeliaran di perairan Natuna. Para awak melakukan illegal fishing menggunakan pukat harimau. Bahkan mereka dikabarkan sempat menabrak armada TNI AL hingga menyebabkan kerusakan di bagian lambung kapal. Meski begitu, 5 ABK beserta barang bukti berhasil diringkus pihak berwajib. Penangkapan ini sekaligus menunjukkan gerak cepat TNI dalam menindak aktivitas ilegal di Indonesia. Di sisi lain, seluruh upaya ini juga menegaskan kebijakan luar negeri yang diusung Pak Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini nggak mau Indonesia tunduk kepada kepentingan negara lain. Kita ingin menjadi mitra yang baik. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka, ingin hidup dengan terhormat. Sebaliknya, Pak Prabowo ingin terus menjaga hubungan baik dengan asing tanpa harus mencampuri urusan mereka. Pemimpin Indonesia harus menjaga bahwa Indonesia tidak terseret ke dalam pertikaian orang lain. Kita tidak mau terseret. Kita tidak mau terlibat, kita hormati semua negara. Untuk itu, saya harus yakinkan mereka semua itu sikap kita. Kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan. Diperebutkan negara ASEAN. Ketegasan Prabowo Subianto membuat Indonesia diperebutkan sejumlah negara ASEAN. Sebut saja Vietnam yang berani melakukan investasi besar-besaran di tanah air. Buktinya, negeri Paman Ho langsung mengguyur Indonesia dengan berbagai investasi. Kita setuju untuk mencapai hubungan ekonomi bilateral, mencapai target 18 miliar dolar, ungkap Pak Prabowo.
Pertahanan menjadi salah satu sektor yang menjadi fokus utama kerjasama kedua negara. Vietnam dan Indonesia sepakat dalam pengadaan senjata serta alutsista lainnya. Salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kerjasama industri pertahanan. Kedua negara telah bekerja sama untuk pembelian pesawat terbang, helikopter, dan bom, ungkap Brigjen Fregawena selaku pejabat Kementerian Pertahanan. Selain itu, negeri Naga Biru juga berinvestasi di bidang otomotif. Kabarnya perusahaan Finvest bakal membangun pabrik guna mendorong perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Bahkan Vietnam juga berencana membangun fasilitas pengisian kendaraan listrik dalam jumlah besar. Hal tersebut langsung disambut baik oleh Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Salah satu investasi Vietnam kan mendorong mobil listriknya Finvest, dan mereka juga merencanakan ekosistem charging listrik yang jumlahnya 100.000. Di sisi lain, Indonesia juga menjadi buruan negara-negara berpengaruh di dunia internasional. Misalnya saja Uni Eropa yang terus mendorong kerjasama AYUKEPA dengan pemerintah tanah air. Usut punya usut, benua biru tengah berupaya mencari alternatif untuk menghadapi perang tarif dari Donald Trump. Indonesia terbuka untuk berdialog dan berkeinginan agar Indonesia dan Uni Eropa dapat menemukan jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan bersama, sambut Menko Erlangga. Dapatkan satu set joran pancing dari Soga Yelang yang kuat untuk menangkap ikan besar. Cek linknya di bawah ini. Kehebatan Prabowo tingkatkan semua aspek negara. Kehebatan Prabowo Subianto juga terlihat dalam menguatkan negara di berbagai sektor. Sebut saja sektor ekonomi dan militer, di mana Indonesia bekerja sama dengan Rusia sebagai mitra utama. Bahkan Rusia dikabarkan siap meningkatkan kerjasama dengan Indonesia di berbagai aspek. Buktinya Sergei Shoigu menyebut hubungan kedua negara makin mesra di berbagai sektor. Kami melakukan negosiasi dengan Presiden dan Menteri Pertahanan Indonesia. Negosiasinya cukup rinci dan menyeluruh. Hasilnya sangat spesifik, dengan angka, tanggal, kontrak, sektor pertanian, energi, militer, dan isu keamanan turut dibahas, ujar Shoigu. Kemitraan kedua negara juga semakin erat sejak Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Pasalnya, Rusia memandang Indonesia memainkan peran strategis di kawasan. Belum lagi Indonesia dinilai bisa memberikan kontribusi signifikan bagi kelompok ekonomi tersebut. Masuknya Indonesia ke dalam BRICS akan semakin meningkatkan wibawa dan gengsi kelompok ini di belahan bumi selatan dan timur untuk meningkatkan tatanan dunia multipolar yang lebih adil dan seimbang, ungkap Kemlu Rusia. Nggak heran kepiawaian Prabowo dalam memajukan berbagai sektor mendapat pujian media asing. Sebut saja ada diplomat yang mengagumi langkah nyata sang presiden. Media yang berbasis di Washington DC ini melaporkan rakyat Indonesia puas dengan kepemimpinan RI1. Tingkat dukungan terhadap Prabowo capai 80% setelah 100 hari menjabat karena pemotongan pajak dan program makanan gratisnya, tulis The Diplomat. Dapatkan kaos singlet dewasa yang bahannya adem dengan harga 70 ribuan sudah dapat 4 pieces. Cek keranjang di bawah. Itulah ulasan kepanikan asing yang gak bisa memecah belah Indonesia. Bagaimana menurutmu? Ada komentar tentang cerita tadi?